يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Ustaz Kerana saya yang berbahagia ini, dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis ilmu Masjidul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua yang dapat hadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan ingin lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini adalah sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz kita ini nanti dapat menambah ilmu kita, menambah kelembutan hati kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan baik. Untuk itu mohon kepada Bapak Ibu sekalian dapat menerima dan mendengarkan secara seksama, sehingga apa yang disampaikan oleh Al Ustaz dapat kita pahami secara bersama-sama. Kepada Al Ustaz Dr. Adis Haji Abdul Wairi, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, pengurus-pengurus masjid, ketua masjid, ustaz-ustaz, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari yang dingin ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah amal ibadah kita, yang itu adalah merupakan
tujuan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, memutuskan kita di permukaan bumi ini adalah hanya ingin menjadikan kita ini pengabdi, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan Aku ciptakan manusia, Aku utus manusia di permukaan bumi ini adalah untuk berdagang. Tidak ada. Satupun tidak ada hadis, satupun tidak ada ayat yang menjelaskan Allah ciptakan kita ini untuk berdagang. Dan tidak ada Allah menyatakan di dalam ayatnya, Rasul katakan di dalam hadisnya bahwasanya Aku ciptakan jin dan manusia ini adalah untuk bertani. Tidak ada. Dan juga kalau kita singkap lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran-lembaran hadis, kita cari di situ, adakah Allah mengatakan Aku jadikan manusia ini adalah untuk berpolitik atau menjadi pejabat-pejabat? Tidak ada. Yang ada illa liya'budun, itu yang ada, kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk ibadah kepadaku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang pertama ini marilah kita seriuskan. Mari kita hadapi dengan serius tujuan Allah menciptakan kita ini. Supaya apa? Supaya jalan kita ini lurus, supaya jalan kita ini betul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja, sebagai mudahkan memahaminya, di Jawa sana banyak peternak sapi perah. Banyak orang beternak sapi perah. Tujuannya beternak sapi perah itu adalah untuk ambil susunya, untuk memerah susunya. Jadi andai kata sapi perah ini sudah diambil susunya bertahun-tahun, ternyata sapi ini sudah tua, ternyata air susunya sudah tidak ada lagi. Diperas tidak ada lagi air susunya, tidak ada lagi. Maka yang punya sapi perah ini berpikir dia, untuk apa lagi saya ini nak ternak sapi ini? Kasih makan, kasih vitamin, dipelihara, air susu tidak ada lagi. Padahal untuk menternakkan sapi itu gunanya mengambil susunya untuk dijual sebagai ekonomi. Nah, ini tidak ada lagi, air susunya sudah tidak kuat, sapinya sudah tua, sudah habis, batas ambang itu sudah habis. Maka berpikirlah tuanya itu tadi, dua pemikirannya. Apakah sapi itu dijual untuk dagingnya, nah dijual, ataukah dipotong? Tidak mau lagi, dia nak kasih makan, tidak mau lagi. Dua itu, apa dipotong atau dijual
sapi yang sudah tidak lagi mengeluarkan susunya ini tadi. Nah, ini tidak jauh contoh ini dengan kita, Pak. Kita juga Allah ciptakan kita kan untuk mengaji, untuk menyembah. Tetapi kita ini sudah tidak mau lagi menyembah, tidak ada lagi nak menyembah. Dua itu juga. Apakah kita ini dimatikan oleh Allah, ataukah kita ini disengsarakan oleh Allah? Dua itu. Kenapa? Bagi Allah tidak lagi bermanfaat diturunkan, dikasih rezeki untuk menyembah kepadanya biar sehat, biar kenyang, supaya menyembah kepadanya. Ternyata kita tidak lagi nak menyembah. Maka putusan Allah, orang ini ditahan kebahagiaannya, atau orang ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalilah serius untuk tugas kita semula, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau dilihat dari catatan-catatan amal kita, insya Allah sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak orang yang datang ke masjid ini, yang malam Sabtu datang, malam Rabu datang, insya Allah pahalanya sangat banyak, sangat banyak. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi sabda Rasulullah SAW, man qada ilal masjid, barang siapa yang datang dari rumah ke masjid, la yuridu, tidak ingin apa-apa, illa khairan, kecuali untuk mencari kebaikan. Kita ini datang dari rumah untuk ke masjid ini adalah untuk mencari berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, yaitu menuntut ilmu. Maka kata Rasul, kita pada malam ini, orang yang datang ke masjid ini akan mendapat pahala sama dengan pahala orang naik haji dan langsung umrah secara sempurna, Satu ini saja yang dapat oleh kita, bukan main banyak. Apalagi sekarang nih Pak, naik haji kabarnya ini di TV itu ongkos hajinya sudah berbeda, jauhnya naiknya, bukan 2 kali lipat. Ya Pak dia. Nah tapi itu belum ada keputusan. Ya berapa? 69 juta daripada Tiko hampir 4 juta dapat berapa puluh juta. Nah kita jangan sedih sebenarnya, lebih beruntung kita. Pada dasarnya lebih beruntung kita. Apa sebab? Belum tentu orang naik haji itu Pak, belum tentu ikhlas. Gangguan hati orang yang sudah naik haji itu banyak sekali. Banyak sekali. Kalau kita ngaji ini dapat pahala haji, seakan-akan tidak ada gangguan, tidak ada orang yang mencelakan kita dan tidak ada kita bangga ada. Tapi kalau orang naik haji itu, nah mentang ketemu dengan haji baru. Kalau ada orang haji baru, dia datang menjenguk orang naik haji itu, mulailah dia berkisah. Saya dulu, tempat saya dulu 2 kilo dari Masjidil Haram. Kami dulu begini, tanpa ditanya, langsung berkisah, bercerita, tanpa ada ditanya. Nah, 2 macam kalau terjadi seperti itu. Kalau dia berkisah seperti itu untuk menarik orang supaya orang mau naik haji, itu bagus, dapat pahala. Tapi kalau dia menyatakan seperti itu, biar orang tahu saya ini sudah naik haji. Nah, saya ini sudah naik haji, gini-gini ini saya sudah naik haji, ingin menyatakan seperti itu
maka pahala hajinya bisa hilang. Pahala hajinya bisa hilang. Kenapa? Karena kita bangga. Ya, kita kena bangga. Nah, ini adalah salah satu hama, musuh daripada orang naik haji. Musuh. Kita sudah habis duit sekian, tetapi dengan kita ngomong sana, ngomong sini, kami begini, bangga terhadap hajinya, maka Allah bisa menghapuskan pahala hajinya. Namanya masih tetap Pak Haji, tapi ingat, karena perbuatan kita tadi, nah kita pahalanya tak tahu-tahu sudah hilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya yang enak tuh ini, Pak. Kalau saya yang enak tuh, tak usah panggil Pak Haji. Sudah saya panggil Pak Haji, langsung namanya Pak Khairi. Nah, Pak Khairi, saya paling kurang enak kalau dipanggil Pak Haji itu. Sebab apa? Pada dasarnya haji itu tidak disebut. Itu orang Indonesia inilah yang menyebut haji itu. Ya, orang Indonesia inilah. Kalau yang bisa disebut haji itu, maka Nabi kita lah yang pertama kali dipanggil Haji Muhammad. Nah, yang pertama kali dipanggil oleh orang haji adalah Nabi kita. Karena Nabi kita yang memulai untuk haji ini. Maka tidak ada satupun orang yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Haji Muhammad wa ala ali Sayyidina Haji Muhammad. Tak ada kan? Ada tak dengar orang yang gitu? Tidak ada. Nabi haji itu Abu Bakar, itu juga Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, satu pun tidak ada panggilan haji hajah, tidak ada. Nah, ini orang Indonesia, peliharalah niat-niat itu tadi. Ada juga Pak orang ini yang minta nagih supaya disebut Pak Haji. Kalau ngundang itu Pak, ngundang udah itu, tengok nama, oh Abdul Khairi. Pikir dia, kok tidak ada hajinya, tidak hanya, tidak ada, ya, tidak ada hanya. Ini tidak sopan ini. Orang sudah naik haji, kok tidak disebut ha? Di situ tidak disebut ha, di situ. Bisa-bisa tidak datang tuh Pak. Bisa-bisa tidak datang karena diremehkan itu. Gara-gara ha sekok itu. Nah, Iya. dan ada juga orang yang berangkat naik haji itu gara-gara nak kali huruf H, gengsi dengan orang. Saya ini kan kayu juga nih, nah gitu. Saya kan kayu juga, orang termuka juga. Kok orang itu petani sudah doha dipanggil hurufnya gagal namanya. Saya kok belum ada H. Saya nak berangkat supaya ada H di belakang nama saya. Ada juga yang niat begitu. Maka pada malam hari ini saya sedikit ada catatan-catatan. Kalau kitabnya ada bawah sini itu terlalu tebal Pak, yang terlalu tebal. Kalau pakai mobil dah bawa itu. Tapi saya catat di dalam situ, ya, ada di dalam Fathul Mu'in, ada di dalam Fathul Qarim, ada di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya. Jadi saya lihat di situ, ternyata hama, musuh daripada ibadah kita ini, musuh daripada pahala kita ini, di antaranya ada 10 macam. Hati-hati kita dengan 10 macam itu. Kalau ada kita 10 macam itu, maka pahala-pahala ibadah kita itu maka keringlah dia. Kering pahala-pahalanya. Kita anggap masih banyak pahala, tahu-tahu dengan adanya hama, musuh dari yang kita buat ini tadi, ternyata Allah hilangkan pahalanya. Allah lunturkan pahalanya. Itu ada 10 macam Pak yang kita harus hati-hati dengan ini. Yang pertama, hama yang menyerang daripada pahala kita ini adalah yang dinamakan ujub.
Nah, jadi ujub itu Pak tidak menjadikan tujuannya untuk Allah, tidak menyandarkan amal ibadahnya ini adalah untuk Allah, dari Allah. Itu ujub. Saya sholat ke masjid ini itu adalah dasar kekuatan saya sendiri. Itu dalam artinya, baik disebut apa dalam hati. Saya ke masjid ini karena saya sehat, karena saya beriman, karena saya ini rindu dengan masjid, maka saya sampailah ke masjid ini. Ada kurangnya itu Pak, ada kurangnya. Kalau itu saja yang kita katakan, karena kita hebat, karena kita sehat, karena kita rindu dengan masjid, karena kita gemar beribadah, maka sampai kita mengaji seperti ini, maka itu dikatakan ujub. Pahalanya dilemburkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah pahala kita ini. Kalau ada itu yang sekarang ini, maka kita perbaiki. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Itu adalah diberikan kekuatan oleh Allah. Nah itu, saya datang ke masjid ini, saya duduk di masjid ini adalah atas izin Allah, atas kudrat dan iradat Allah. Ini yang penting. Jangan lupa itu, kaitannya kepada Allah. Maka orang yang berbuat tanpa mengkaitkan kepada kepentingan Allah, maka amal kita sebanyak ini, amalan haji dan umrah, kemudian amalan fisabilillah, itu nih amalan haji dan umrah nih Pak. Kalau berjalan kita di rumah ini, dalam hadis Rasulullah dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillahi hatta yarji'a. Artinya barang siapa yang keluar dari rumah, niat untuk menuntut ilmu, kita seperti ini sekarang ini, ya, menuntut ilmu seperti kita sekarang ini. Apa kata Nabi? Bahwa fisabilillah, dia adalah di jalan Allah. Kalau mati kita dalam keadaan menuntut ilmu ini, sampai balik nanti, sekarang atau dalam perjalanan meninggal kita, atau perginya atau pulangnya meninggal kita, meninggal dalam keadaan sahih, meninggal dalam keadaan sahih. Sebab Rasulullah katakan bahwa fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi ke rumah, sampai di rumah lagi, tiba di rumah lagi, tidak lagi termasuk fisabilillah. Nah kan sebenarnya kita ini lah dunia itu lebih baik agak lama-lama sedikit Pak. Ya, jangan cepat-cepat pulang kita ini. Kita ini dalam fisabilillah, semua pembicaraan kita, semua kerja kita dalam keadaan ini itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan kita. Ini keberuntungan kita. Dan tidak semua orang yang bisa seperti kita ini Pak. Ini adalah pilihan Allah. Kita ini dipilih oleh Allah, disayangi oleh Allah. Allah itu kalau sayang kepada hambanya, maka Allah letakkan di tempat yang mulia. Masjid ini adalah tempat yang mulia. Kalau Allah benci kepada orang itu, ditempatkan oleh Allah kepada tempat-tempat yang tidak membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Nah, jadi kita ini sekarang ini membicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Maka kalau tidak ada itu di dalam hati kita, tidak ada katakan karena izin Allah, karena kekuatan Allah, karena kemudahan Allah, maka saya bisa ke sini. Nah, itu diterima. Pahala-pahala kita itu dicatat masuk ke gudang kita di akhirat. Kalau tidak ada itu tadi, mereka kehebatan saya, ini kehendak saya, ini apa saya. Nah, tidak ada kata Allah di situ, maka itu pahalanya lebur, hilang pahalanya. Kenapa? Karena itu tadi termasuk bab ujub. Orang yang merasa dirinya lah yang berbuat, dirinya lah yang hebat. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus kehebatan kita dari Allah, keberadaan kita dari Allah. Itu adalah pokok. Yang kedua, yang bisa meleburkan pahala kita ini,
adalah yaitu nifak. Nifak adalah suatu sifat daripada orang munafik. Kalau orangnya namanya munafik atau munafikun, yang sifatnya adalah nifak. Nah, kalau tanda-tanda orang munafik itu kan tiga, Pak. Tanda-tanda alamatul munafiki salah satu. Yang pertama, iza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta, bohong. Bicara bohong. Panjang lebar bicara panjang lebar, tapi banyak bohongnya. Banyak bohongnya daripada yang benarnya. Nah, jadi kami penceramah nih, Pak, ya, kami orang-orang penceramah nih itu banyak bohongnya juga di situ. Banyak bohongnya, Pak. Saya keluarkan rahasia itu kepada Bapak. Contoh, dia nak ngatur orang, nak ngatur orang begini. Orang itu tidak mau bergaul dengan orang. Ada orang meninggal tidak mau keluar, ada orang meninggal tidak mau bantu orang, tidak mau bergaul dengan masyarakat. Dikatakan itu di tempat saya. Nah, di tempat saya benar enggak itu, Pak? Enggak ada di tempat dia itu enggak. Di tempat saya, nah, ada orang yang tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang lain. Kalau memang betul, oke. Tapi kalau tidak, hanya sedang katakan di tempat saya untuk cerita-cerita saja, nah kok ini bohong. Ya, ini bohong namanya. Dan itu bahaya, sifat munafik. Sifat munafik. Nah, kadang-kadang sengaja untuk membuat orang tertawa. Padahal tidak terjadi, dikatakan terjadi. Tidak ada, diada-adakan supaya orang itu semangat. Ada yang model itu. Nah, maka tinggalkan ya tanda-tanda munafik itu. Di antaranya itu. Apa itu sifat nifak? Yaitu beramal bukan karena Allah. Dia beramal bukan karena Allah, tapi beramal supaya minta dinilai oleh orang. Ya, minta dinilai oleh orang. Dikit bedanya dengan apa tadi? Ya, dengan wujud tadi. Dikit, hampir sama. Kalau wujud tadi merasa dialah yang berbuat tanpa didukung oleh Allah. Kalau yang ini dia hanya beribadah bagaimana orang ini bisa menilai dia. Nah, jadi nifak, munafik atau sifat ujub itu tadi ada yang tidak boleh dan ada yang bolehkan, Pak. Termasuk di satu riya, sum'ah. Itu ada yang tidak boleh, ada juga yang boleh. Yang boleh yang mana? Yang sum'ah, yang riya itu tadi. Yang sum'ah itu dari kata-kata sami'a yasma'u sam'an, yaitu mendengar. Kita misalnya kita azan, kita nyanyi, kita ngaji, tapi niatnya itu biar orang itu kagum dengan saya ini. Nah itu, biar orang itu kagum dengan saya. Siapa saya ini ahli ini, ya, supaya orang memuji dia. Supaya orang memuji dia. Ini tidak boleh, tidak boleh. Nah, ada yang boleh hanya itu, yaitu kita riya kepada Allah, riya kepada Allah, riya kepada malaikat, sum'ah kepada Allah, sum'ah kepada malaikat. Saya berbuat baik ini, Allahu Akbar. Saya riya kepada Allah supaya Allah menilai saya, supaya Allah memantau saya. Ini Allah ni nengok terus ni, ya. Nah, muraqabah. Muraqabah itu Allah itu selalu melihat kita. Ihsan, sifat-sifat ihsan. Ihsan itu adalah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah di depan itu. Fa'ilam yakun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau memang tidak dapat melihat Allah di depan itu, maka yakinlah Allah pasti melihat kepadamu, pasti memantau kepadamu. Kalau Allah memantau kita harus berbuat baik. Ya, ganteng bawahnya khusyuk betul-betul.
Ya, khusyuk betul-betul. Nah, pikir gitu, oh Allah ada, nengok nih. Allah di depan tu nengok saya ni. Jadi saya tak berani garut, tak berani nepuk-nepuk nyamuk, tak berani buat tangan basing-basing. Sebagaimana kalau ABRI itu, tu Pak Kurang tu orang-orang ABRI ini. Coba dia kalau dia upacara. Mana ada yang berani kata dalam keadaan siap. Mana ada yang berani garut-garut kayak gini. Ya, mana ada yang berani nempuk-nempuk nyamuk, nempuk-nempuk lalat gitu. Kita ni menghadap kepada Allah yang tertinggi. Masih sempat kita kalau ada nyamuk, nempuk nyamuk, ngarut-ngarut model ini. Nah, makanya Imam Syafi'i membataskan ngarut kita itu. Tak bebas garut-garut. Kalau Imam Syafi'i tak bebas, paling-paling 3. Nah, 1, 2, 3. Lebih daripada itu batal. Kalau imam kita itu Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain beda. Boleh dia yang nak garut gini, nak buka ini, ada buka sorban. Ya, di Mekah itu Pak, ya orang sedang sholat, Allah Akbar, kering HP dia. Dia ambil dalam kantong. Langsung saya sholat dua. Nah, itu lah. Langsung sholat dua. Nah, gitu. Tapi kita ni mengikuti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i memang disiplin, paling disiplin imam-imam itu adalah Imam Syafi'i. Tak boleh garut sembarangan. Menggarut itu dengan jari 1. Kalau jari 3 lah terhitung 3. Nah, itu Pak, jadi jangan gini. Ya, jadi ini 1 berhenti dikit, dah apa? Ya, langsung di atas sini. Kalau langsung 5 sini, aku lah. Lebih tu. Untuk 5 pak nih. Batal tu. Nah, jadi langsung 1 bel. Oh, mesti satu juga berhenti dikit dulu. Tu tomat nina dulu. Jangan lagi, masih kata lagi 1, jangan boleh. Nah, kalau nak banyak, jangan bergerak yang ininya di sini. Di sini yang lebih. Tak lari ininya. Tu boleh. Boleh yang gini. Yang tak boleh tu turut. Nah, gitu tak boleh. Ya, tak boleh. Nah, kita menghadap kepada Allah sempat begitu. Ya, sempat begitu. Sempat solat. Ya, tak. Padahal Allah nengok di depan ni. Coba kalau polisi atau ABRI yang komandannya ada di depan, dia ni nak kena tampar itu. Kena tendang itu, kena hukum. Komandan ada di depan apa? Itu. Jadi kita ni lebih takut kepada manusia. Menurut iman kita ini lebih disiplin kita sesama manusia dengan sesama Allah. Kenapa? Belum ada merasa di dalam hati kita ni Allah dekat dengan kita. Belum ada. Belum ada rasa Allah tu ada di depan itu, belum terasa kita. Nah, inilah yang diwujudkan kita ni, sedikit-sedikit merasa rasanya kita ni dilihat terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang pertama tadi ujub, yang kedua nifaq, yang ketiganya riya. Nah, riya itu tadi beribadah minta ditengok oleh orang, minta dinilai, dipuji oleh orang. Itu tidak boleh. Riya kepada manusia tidak boleh. Kalau riya kepada Allah bagus. Ya Allah, saya ini tegak di depanmu ya Allah, tengoklah saya ya Allah. Dalam hati itu, ya Allah, tengoklah saya, peristahlah saya ini. Tak berani bergerak ya Allah, kerana Engkau ada di depan saya. Dalam hati kita ada perasaan seperti itu. Nah, itu riya. Ya, riya. Kemudian orang yang mencampur adukan niat. Nah, mencampur adukan niat. Mana mencampur adukan niat itu bisa juga hilang pahalanya. Orang naik haji. Naik haji juga, haji yang pertama ikhlas dia nak naik haji betul. Tapi kerana nengok barang-barang di Mekah sana murah,
ambalnya murah, pakaian murah. Terdetiklah dia tengok, besok tahun depan naik haji lagi sambil berdagang. Nah, sambil berdagang, sebab murah-murah ke sana. Maka ngumpul duit, pergilah naik haji. Tapi dua tu tadi, berdagang jangan naik haji. Entah berdagang sambil naik haji atau naik haji sambil berdagang. Nah, kalau dia naik haji sambil berdagang, itu tidak hilang semua pahala, hanya mengurangi ganjaran. Tetapi kalau dia berdagang sambil haji, itu hilang. Banyak juga, ya. Tengok itu cerek kuning itu. Nah, biasanya kan orang kalau naik haji itu pasti ada cerek kuningnya, cerek kuning, cangkir kuning untuk minum air zam-zam itu. Ya, itu dibelinya sana banyak-banyak, dijual. Berkali-kali datang ke Mekah naik haji, tapi dengan niat tadi bawa barang, ya, dari Mekah bawa barang ke tempat dijual. Ini namanya mencampur adukkan niat. Ibu-ibu majelis taklim kan ada juga tuh yang sambil bawa tabung. Ngaji dalam majelis taklim bawa jilbab, bawa baju, bawa kerupuk. Untuk apa? Untuk dijual. Dibeli oleh ibu-ibu tua untuk pengajian yang akan datang, lebih banyak lagi dibikinnya dia. Karena itu laku. Nah, kemudian nggak apa-apa sana lagi dalam jualan. Pas pula ada pengajian. Nah, kalau pas pula ada pengajian, bukan pengajian yang diawalkan, maka pahalanya hilang. Kenapa? Karena dia nak berjual sambil belajar, sambil majelis taklim. Tapi kalau dia majelis taklim sambil berjualan, itu masih ada. Tapi ganjarannya yang hilang, pahalanya masih ada. Ini termasuk dua niat, mencampur adukkan niat. Rugi. Yang mencampurkan aduk niat adalah rugi. Kemudian yang keempat, orang yang menyebut-nyebut ibadahnya, itu juga bisa menghilangkan pahala. Saya kalau ibadah saya itu umpama, saya kalau tahajud itu jam 2. Saya jam 2 itu langsung bangun, langsung tahajud. Orang nanya tak ada orang nanya itulah yang bercerita. Saya ngapalah ya, kalau jam 2 tu bangunlah lagi dan tidur lagi. Nah, saya pernah dengar orang itu tuh Pak. Saya nonton ada orang nyampaikan kepada saya nanya enggak. Tapi dia bilang, saya tu Pak jam 2 lah bangun. Langsunglah berwuduk, langsunglah tahajud. Tak tidur lagi Pak sampai subuh. Baca ini. Nah, kalau ini niatnya supaya saya tahu ibadah dia itu, maka sia-sialah ibadah dia. Ya, dia sudah capek, pahala ibadah dia hilang. Kenapa? Pahalanya disebut-sebut. Sebaiknya itu kalau memang ikhlas itu ibadah kita ini jangan disebut-sebut. Biar Allah lah yang tahu. Kecuali ditanya. Kalau ditanya orang, kamu bagaimana? Kalau tengah malam bisa bangun tak? Nah, baru kita jawab. Kalau tidak jawab, bagus. Nah, gitu. Atau membuat orang supaya orang tertarik, insya Allah masih dapat pahala kita. Guna untuk membuat orang tertarik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini jago ya, bisa. Iya. Dan waktu sudah habis, sebenarnya masih ada lagi yang nak kita jelaskan. Gini, jadi itu maghrib ini, ya, sholat kita, wirid kita sebaiknya untuk pengajian ini dipersingkat. Jangan seperti kita tidak ada pengajian. Kita utamakan pengajian lebih besar dari pengajian daripada wiridan. Ya, dipersingkat. Sudah ayat kursi sudah subhanallah. Doanya pun juga dipersingkat. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak dapat ilmu, ya, dan itu lebih beruntung kita. Maka yang kedatang itu ya kita usahakan
wiridan itu wiridan singkat yang kita lakukan, ya, supaya kita ini banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal sebagai kita ini dicintai oleh Allah sebagai orang yang kita untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ini sudah berada di dalam bulan Rajab. Marilah kita tingkatkan amal kita, termasuk menuntut ilmu dalam bulan ini adalah berlipat ganda. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالم. السلام